Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Aditya dengan NIM 41822010005. Di sini saya akan menjawab UAS dari matkul Komas. Berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak kekayaan intelektual baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi dalam negeri dan di luar negeri. 3 buah studi kasus. Studi kasus dari dalam negeri dan 3 buah studi kasus luar negeri. Satu, studi kasus hak kekayaan intelektual dalam negeri, yaitu satu perusahaan farmasi lokal dan obat paten, yaitu perusahaan farmasi lokal mengembangkan sebuah obat yang efektif untuk mengobati penyakit langka. Perusahaan tersebut berhasil mendapatkan paten untuk obat tersebut di dalam negeri, sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan mengimpor obat tersebut di pasar domestik. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan tersebut karena tidak ada pesaing lokal yang dapat produksi obat serupa sehingga mereka dapat menguasai pasar dalam negeri. 2. Studi kasus perusahaan teknologi dan hak cipta perangkat lunak, yaitu sebuah perusahaan teknologi lokal mengembangkan sebuah perangkat lunak inovatif untuk manajemen keuangan. Mereka mendaftarkan hak cipta atas perangkat lunak tersebut di dalam negeri, melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini memberikan perlindungan hukum dan memberikan intensif kepada perusahaan untuk terus mengembangkan. 3. Studi kasus desainer lokal dan desain industri studi. Itu seorang desainer lokal menciptakan koleksi pakaian yang unik dan inovatif. Dia mendaftarkan desain industri koleksinya di dalam negeri untuk melindungi kreatifnya dengan memiliki kekayaan industri atas desain-desainnya. Desainer tersebut dapat melindungi karya-karyanya orisinal dari duplikasi oleh pesaing di pasar lokal. Hal ini memberikan untungan kompetitif bagi desainer. Kedua, studi kasus hak kekayaan intelektual luar negeri. 1. Pertikaian paten antara perusahaan teknologi, yaitu dua perusahaan teknologi terkemuka dari negara A dan negara B terlibat dari pertikaian paten global. Kedua perusahaan saling menuduh pelanggaran hak paten terkait teknologi mereka yang inovatif. Studi kasus 2. Perdagangan barang tiruan, yaitu sebuah merek terkenal luar negeri menghadapi masalah dengan perdagangan barang tiruan yang merugikan reputasi mereka. Produk palsu dengan merek mereka diproduksi di negara C dan disebarkan secara global. Mereka tersebut melakukan kerjasama dengan pemerintah negara C, badan penegak hukum internasional, dan perusahaan jasa hukum untuk melawan perdagangan barang tiruan dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. 3. Pemalsuan karya seni. Itu seorang seniman terkenal dari negara X menemukan bahwa karya seninya telah dipalsukan oleh seorang seniman di negaranya. Palsuannya dijual sebagai karya asli dengan harga yang tinggi. Seniman tersebut mengajukan tuntutan hukum di negara dan bekerja sama dengan kekayaan intelektual dan pengacara untuk menghentikan pemalsuan dan memperoleh ganti rugi yang pantas. Dua, yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimanakah pencegahan plagiarisme. Ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme dalam negeri atau luar negeri yang khususnya bersentuhan dengan hukum. Plagiarisme adalah aktivitas
menciplak karangan orang lain dan mengakunya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Plagiat termasuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator. Cara mencegahnya yaitu di kasus satu perkara pelanggaran hak cipta dan musik, yaitu sebuah band di luar negeri menemukan bahwa salah satu lagu asli mereka telah dipublikasi secara ilegal oleh artis lain di dalam negeri. Artis tersebut mengklaim lagu tersebut sebagai karyanya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada band yang sebenarnya menciptakannya. Band tersebut mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak cipta dan menuntut ganti rugi. 2. Penciplak tesis. Itu seorang mahasiswa di sebuah universitas dalam negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam tesisnya. Mahasiswa tersebut mengambil sebagian besar teks dari tesis mahasiswa lain yang sebelumnya telah dipublikasikan tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Universitas mengambil tindakan disipliner terhadap mahasiswa tersebut dan menggugurnya studinya. 3. Plagiarisme dalam buku, yaitu seorang penulis di luar negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya. Beberapa bagian tulisnya dianggap identik dengan karya-karya penulis dan tanpa memberikan pengakuan. Penulis yang terkena tuduhan plagiarisme dihadapkan pada gugatan hukum oleh penulis asli yang merasa kekayaan intelektual mereka dilanggar. Nomor 3. Jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Yaitu informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek kegiatan perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Studi kasusnya mengacu pada perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk akses informasi, pendidikan, peluang bisnis, dan partisipasi publik. Contoh studi kasusnya itu di sebuah negara berkembang. Mereka meluncurkan inisiatif untuk mendorong informasi menjadi masyarakat informasi. Mereka membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet yang menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat. Ceritakan mengenai sebuah hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Itu kekuatan atau strength. Itu percaya diri dan bisa diandalkan. Jujur, pantang menyerah, suka belajar hal baru. W. W itu kelemahan atau weakness. Terus itu suka ragu-ragu, overthinking, suka menunda pekerjaan. O. Peluang atau opportunities. Itu relasi cukup banyak, memperluas networking. T. Itu ancaman atau threats. Teman-teman sebaya yang terlihat lebih mempunyai dan ahli sulit dalam ekonomi. Nomor 5. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan, yaitu kegiatan yang saya lakukan saat pengabdian masyarakat yaitu mengenalkan sebuah aplikasi Shopee dan cara membeli barang aplikasi Shopee tersebut. Tujuannya yaitu membangun sistem informasi e-commerce yang lebih praktis dan instan, memberi kemudahan akses untuk mencari barang tanpa langsung ke toko. Dan manfaat yang menggunakan aplikasi tersebut yaitu untuk agar masyarakat bisa tahu menggunakan filter di Shopee tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.